Makhachev is one of the great and a very good guy. I have so much respect for him. But if they fight each other, I think Ilya is gonna win for sure. Yeah, so to answer your question, Islam won't be able to hold Ilya down. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari mantan juara sekaligus fighter yang sering disebut sebagai the GOAT-nya kelas bantam, yaitu Merab The Machine Dvalishvili. Fighter yang sepertinya kelebihan kardio ini mengutarakan opininya mengenai wacana duel akbar antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Merab mengatakan bahwa Islam Makhachev adalah petarung hebat dan juga pria yang baik. Karena itu, ia menaruh rasa respek besar padanya. Akan tetapi, jika ia harus melawan Ilia Topuria, Merab yakin Makhachev tak akan mampu menang melawannya. Yaps, awalnya Merab juga berpikir bahwa melawan Makhachev adalah hal yang super sulit bagi Ilia. Tapi ketika ia berbicara empat mata pada Ilia, Merab diberitahu gameplan Ilia untuk mengalahkan Makhachev. Dan setelah Merab menyimak gameplan Topuria serta melihat ekspresi Topuria yang penuh percaya diri, ia jadi yakin bahwa sahabatnya tersebut memang mampu mengalahkan sang raja pound for pound UFC. Merab yakin karena sebelumnya Topuria juga bersikap sama ketika memprediksi pertarungannya melawan Alexander Volkanovski, Max Holloway, dan Charles Oliveira. Dan ia membuktikan itu semua dengan meng-KO mereka bertiga. Karena itu, ia juga akan mempercayai kepercayaan diri sahabatnya itu untuk mengalahkan Islam Makhachev. Meskipun memang harus diakui, Merab menyampaikannya dengan sedikit terbata-bata, tapi bukan berarti ia mengada-ngada. Bisa jadi karena memang language barrier, karena bahasa Inggris tentu bukan bahasa pertamanya. Yang jelas, saya melihat apa yang disampaikan Merab adalah hal normal. Normal di sini maksudnya adalah sangat wajar untuk mendukung sahabat sekaligus rekan senegaranya. Justru aneh kalau Merab mendukung Makhachev. Ya kali, sesama warga Georgia malah mendukung warga Dagestan. Ya, meskipun secara teknis, apa yang dikatakan Merab tidak bisa begitu saja diterima, karena apa yang dikatakan Merab lebih ke hal non-teknis, yaitu kepercayaan diri. I was talking about Ilya versus Islam Makhachev. Oh, I don't want to despite because Ilya is my friend. I love him, and I thought Ilya will have a hard time against Islam. And when I spoke with Ilya, he explained to me he was so confident, and he told me exactly what he was supposed to do and how he's gonna win. And Ilya is so smart, and he can predict the fights before, and after that, I'm like, you're right, Ilya. Like, you can make it happen, and I believe him 100%. You know, because he said he was gonna finish Volkanovski, Max Holloway, and Charles Oliveira, and he did. Selanjutnya, Merab juga mengatakan bahwa ia tidak memungkiri Islam Makhachev kemungkinan mampu men-take down Ilia Topuria. Yaps, perlu diketahui bahwa Merab adalah orang yang mengatakan bahwa grappling Topuria berada di level tinggi sampai-sampai ia tidak bisa membayangkan Arman Tsarukyan bisa men-take down-nya. Ya, ini lagi-lagi bias sih kalau sampai segitunya. Tapi yang jelas memang betul bahwa grappling Topuria berada di level atas. Tapi meski begitu, Merab tetap tak bisa menjamin bahwa Topuria akan mampu menghentikan takedown Makhachev. Karena Merab benar-benar tahu grappling Makhachev berada di level berbeda. Akan tetapi Merab yakin, kalaupun Makhachev menjatuhkan Topuria, Topuria tak akan bisa dikontrol dengan mudah dan akan langsung berdiri untuk memaksa laga berjalan stand up. Dan jika laga berjalan stand up, Merab yakin bahwa Topuria akan lebih unggul. Ia tidak bermaksud merendahkan Makhachev. Ia yakin bahwa Makhachev adalah petarung hebat yang mampu melibas habis siapapun lawannya di kelas 170. Tapi bagi dirinya, style makes fight.
dan style bertarung Topuria sangat menakutkan untuk Makhachev. Ya, ini sebenarnya ada masuk akalnya karena pelatih GSP yaitu Firas Zahabi juga pernah mengatakan bahwa dalam MMA sangat sulit mengontrol lawan yang pendek. Zahabi merujuk pada laga Makhachev versus Volkanovski, di mana Makhachev sangat kesulitan untuk mengontrol Volkanovski sehingga Makhachev harus menghadapi Volk dengan striking. Ya, meskipun Zahabi ujung-ujungnya tetap memprediksi Makhachev akan menang, tapi ia yakin Topuria setidaknya akan mampu memberikan perlawanan hebat. Tapi apakah Topuria sama dengan Volk ketika berada di bawah? Itu tentu masih menjadi tanda tanya. Belal Muhammad pernah mengatakan bahwa alasan Makhachev tak bisa mengontrol Volkanovski dengan baik adalah bukan semata-mata karena Volkanovski pendek, tapi Volkanovski bagaikan gumpalan otot super besar yang dikompres atau dipadatkan. Yaps, perlu diketahui bahwa Volkanovski adalah mantan pemain semi-profesional rugby kelas heavyweight dengan bobot 214 pounds atau sekitar 97 kg. Sebuah bobot yang biasa dimiliki oleh fighter kelas menengah dan kelas berat ringan UFC ketika mereka bertanding. Artinya Volkanovski benar-benar seperti tank kecil yang tentu saja sulit sekali dikontrol. Dan dari background Topuria tidak sama dari Volk karena Topuria bahkan pernah memulai karir MMA-nya di kelas bantam. Jadi bisa dibilang Volkanovski dari besar memadat ke kecil, sedangkan Topuria dari kecil bulking ke besar. Jadi memang apakah Topuria mampu merepotkan grappling Makhachev adalah salah satu pertanyaan paling menarik di MMA saat ini, dan semoga di masa depan kita bisa melihat jawabannya langsung ketika mereka bertanding. Dan yang jelas Merah percaya bahwa style dan kekuatan Ilia Topuria adalah mimpi buruk bagi Islam Makhachev. Lalu apakah teman-teman setuju dengan pendapat Merah? Tulis di kolom komentar ya. If Makhachev takes Ilia down, he won't be able to hold Ilia down. That's the thing. Makhachev is great fighter. I think he can beat everybody in 170, but except Ilia, because style makes fight, and Ilia's style is gonna be worse for against Islam Makhachev. Islam Makhachev is one of the great and a very good guy. I have so much respect for him. But if they fight each other, I think Ilia is gonna win for sure. So to answer your question, Islam won't be able to hold Ilia down. Berita selanjutnya datang dari Dustin the Diamond Poirier yang kembali merosting Conor McGregor. Dalam UFC Talk Show Paramount Plus bersama Chris Weidman dan Jorge Masvidal, Weidman bertanya bagaimana tanggapan Poirier mengenai kabar bahwa Conor McGregor tampaknya benar-benar berdedikasi tinggi dalam laga comeback-nya nanti. McGregor bahkan sampai rela tidur di gym untuk memastikan dan memaksimalkan waktu dalam berlatih. Apakah hal tersebut cukup untuk menebus waktu yang ditinggalkan Conor dari MMA? Yaps, perlu diketahui bahwa Conor telah absen 5 tahun dari MMA dan laga terakhirnya adalah kalah mengenaskan atas Dustin Poirier. Tentu saja Poirier memiliki jawaban yang valid tentang kondisi kebugaran Conor 5 tahun yang lalu, yang sepertinya mustahil sekarang akan lebih baik karena bad habits Conor selama 5 tahun ini. Masvidal menyerobot dengan mengatakan bahwa itu tak akan berpengaruh banyak. Mau dia tidur di gym atau garasi sekalipun, tak akan mengubah fakta bahwa Conor telah menyia-nyiakan waktu dan tubuhnya selama 5 tahun. Karena di saat yang sama, Max Holloway masih aktif bertarung dan keaktifan tersebut akan menjadi perbedaan besar di laga nanti. Ya, Conor memang memiliki bakat yang lebih baik, tapi Holloway jauh lebih aktif dan berpengalaman menghadapi fighter level dunia, jadi mesin dan mindset MMA Holloway masih panas-panasnya. Bahkan Masvidal berani mengatakan jika Holloway bersantai-santai sambil rokokan di hotel sekalipun sebelum melawan Conor, Masvidal tetap menjagokan Holloway. Ya, ini masuk akal sih, apalagi laga akan berjalan di kelas 170, jadi Max Holloway tak akan seberat itu memotong berat badan.
Dustin pun nyeletuk bahwa ngomong-ngomong soal tidur, ia telah menina-bubukkan Conor di Abu Dhabi. Yaps, tampaknya Poirier masih hobi merosting McGregor, ya karena McGregor juga hobi roasting orang. Ya bisa dibilang Poirier adalah satu-satunya fighter di UFC yang mampu meng-KO dan TKO Conor McGregor. Karena itu ia sangat puas mengata-ngatai Conor yang tak ada counternya. Lalu apakah teman-teman yakin Conor McGregor akan mampu kembali ke top performance-nya? Atau ia akan kembali tertidur di kanvas? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. If he is sleeping and living in the gym, like he says he truly is sleeping on the mats and living in the gym. Preparation is going very well. We're living, breathing, and sleeping in the gym. Do you believe that, one? And two, is that enough at this point with 5 years off to now starting to get really serious and prepping for this fight like that? I don't care if you sleep in a garage every day, it doesn't make you a car, you know. So I don't care how much he's been sleeping in what. Max has been doing this. That's the one thing we do know. How many times does Max still fight a year? Twice a year? Yeah. 3 times a year against the world's best. Sleeping every time he's out, he's fighting the world's best. So I don't care if Max is sleeping at a 5-star hotel or not. I got Max. Again, I'm gonna say just smoking this dude. You know, Speaking of sleeping, Conor McGregor, I'll put you to sleep in Abu Dhabi, bud. Clip it. I love Clip it and rip it. Oh, Sleeping Mac.